Halo, kembali lagi bersama Edwin di sini di podcast Ngegaspol Vonis, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik bersama Hukum Online. Di episode kali ini kita akan berbincang topik seru lagi. Nah, kali ini seputar dunia peradilan karena kan topik kita vonis ya. Kita bakal ngomongin soal pro bono. Nah, apa itu pro bono? Kalau advokat-advokat pasti pada tahu ya. Karena akhir tahun lalu Hukum Online baru saja memberikan anugerah kepada sejumlah advokat dan law firm kantor hukum yang didapuk sebagai jawara atas layanan pro bono mereka. Sudah hadir bersama kita perkenalkan dulu yang pertama ada Bang Rick Rizkyana. Bang, sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Beliau ini senior partner dari Assegaf Hamzah and Partners, salah satu jawara pro bono award, litigation law firm with highest impact untuk pro bono sepanjang tahun 2025 lalu. Nah kemudian, ini narasumber spesial lainnya, bersama kita sudah ada siapa nih? Pro bono icon of the year nih, personal nih, cuma satu orang yang dapat ini. Bang Dev Surya, apa kabar Bang? Terima kasih Bro Edwin, sehat. Syukurlah, terima kasih Bang sudah hadir bersama kita. Ini beliau adalah managing partner, founder juga dari Surya and Partners Bang ya? Ya. Oke, berhasil meraih gelar pro bono icon of the year. Wah spesial. Selamat nih Bang ya, Bang Dev, Bang Rick untuk AHP. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai. Tapi penting nih Bang, karena Hukum Online sendiri memulai award yang pertama itu adalah tentang pro bono. Kalau dengar pro bono nih Bang, karena Bang Rick juga udah lama kan malang melintang di dunia peradvokatan. Apa sih Bang yang kalau versi Bang Rick itu terbayang pertama kali tentang pro bono Bang? Baik, makasih. Jadi yang mesti kita pahami ya, atau yang saya pahami setidaknya gitu ya. Profesi advokat itu kan jargonnya jelas ya. Apa namanya, officium nobile. Ya. Jadi profesi yang nobel ya. Itu dalam konteks profesi ya. Nah, sementara ada juga yang namanya Nobel Industry. Nobel Industry itu ya seperti lembaga-lembaga kayak Greenpeace segala macam itu. Mereka bergerak di bidang Nobel Industry. Istilah ini aku dapat dari Prof. Jimli waktu itu ya. Waktu baru-baru aku lulus tuh ngobrol-ngobrol dengan Prof. Jimli, dia bilang, kalau kegiatan seperti itu tuh disebutnya sebagai Nobel Industry kan gitu loh. Nah maka memang seharusnya sebagai advokat ia memahami sebetulnya harkat martabat profesi kita udah jelas ya, penyebutannya dari sejarahnya, dari filosofinya dan segala macam gitu ya. Nah terus kemudian kedua saya pikir yang mendorong AHP untuk senantiasa berupaya untuk eksis di pro bono, ya itu karena memang pendirinya saja udah aktivis dari dulu. Iya ya, dua nama yang nempel itu. Fikri Assegaf maupun Chandra Hamzah gitu ya. Jadi apa ya? Ya mungkin kegiatan pro bono sebenarnya menjadi darah daging gitu ya dari AHP sendiri gitu ya. Dan bahkan mungkin ya kalau bisa dibilang besarnya AHP juga mungkin itu adalah bagian dari impact ya dari pro bono yang banyak dilakukan gitu ya. Dan saya kira seluruh advokat ya di AHP paham itu gitu ya. Kita ada sekitar 200 lawyers ya. 200 pioneers dan kemudian ditambah 100 staff support ya. Staff, okay. Jadi kira-kira 300 lebih kita punya ini. Nah itu semua paham itu semua. Jadi artinya ketika kemudian menjumpai case-case ataupun menjumpai matter-matter yang sekiranya memang itu memiliki dampak yang luas gitu ya buat masyarakat ya, itu nggak ada yang ragu untuk mengambil dan kemudian ya tinggal kemudian dikoordinasikan kepada kepada personil yang in charge gitu bahwa oke, kita akan terlibat gitu. Dan itu bukan sesuatu yang seolah-olah jadi
kewajiban, tapi balik lagi ini adalah kesadaran dari yang sudah muncul dari awal pendirian dari Asgap Hamzah & Partners sendiri. Menarik ceritanya ya, karena kalau AHP kan kita taunya brandnya corporate law firm ya, core bisnisnya nih klien-klien korporat gitu, tapi ternyata komitmen itu dibangun sejak awal kantor dibentuk. Betul, ya Bang ya. Betul. Nah ini penting nih berarti karena banyak yang menduga. Gimana dan Bang? Mungkin satu lagi ya. Mungkin nggak ada yang pernah tahu ya, ya bahwa kita menyediakan kira-kira 8% dari revenue kita untuk pro bono. Untuk pro bono. Wah, ini untuk support hal-hal yang sifatnya sosial. Dapur AHP nih kita ditahu ya 8% dari revenue AHP diputar untuk layanan pro bono disupport. Wow, ini kira-kira kalau per tahun revenue itu kita takar-takar lah AHP 200 earners gitu. Wah, itu gede ya teman-teman semua ini. Wah, itu kebijakan ya, dari awal. Oh, dari awal. Wow. Jadi ya memang kita untuk mempulih itu juga kita melalui kita punya yayasan AHP. Oh, gitu punya ya. yayasan juga. Ya, jadi tidak hanya langsung kepada itu, tapi ujungnya memang kita sepakat di atas 8%, ya, dapat berkisar angka 8%, dan itu ya ibaratnya kalau aturan zakatnya cuma 2,5%. Zakat 2,5%. Kita lebih dari setengah. Oke, keren banget nih dari pelajaran AHP ya. Thank you Bang Rik nih. Sekarang kita pengen dari Bang Dev nih ya sebagai pro bono icon of the year, nah kan. Setelah kita mendapatkan insight dari para senior, kita pengen dengar dari yang masih dibilang senior. Bang Dev ya senior, kalau dibanding saya kalah senior gitu ya. Tapi masih muda berbahaya lah gitu ya. Gimana kalau dari Bang Dev dengar kata pro bono nih Bang? Apa nih yang terbayang di Bang Dev pribadi sebagai seorang advokat? Iya, justru terima kasih Bro Edwin dan Hukum Online yang sudah mengundang saya. Dan saya melihatnya kalau pro bono itu lebih kepada itu adalah cara kita bukan hanya menyelamatkan orang yang membutuhkan dari suatu keadaan yang memang memerlukan bantuan, tapi juga pro bono itu cara kita untuk menyelamatkan idealisme kita sendiri. Oke. Ya, jadi bukan hanya sekedar moral choice atau opsi saja, tapi justru pro bono itu adalah kompas kita. Ya. Bagaimana kita bisa tetap waras di dalam profesi ini? Karena profesi lawyer atau advokat ini membutuhkan banyak pemikiran dan sangat-sangat demanding gitu ya. Membutuhkan banyak waktu dari diri kita, banyak idealisme kita, dan banyak energi juga ya. Justru pro bono adalah cara kita untuk menyelamatkan idealisme kita dan untuk membangkitkan generasi-generasi baru yang nantinya bisa memiliki cita-cita menjadi advokat pro bono. Justru tujuan saya itu untuk membangkitkan kembali cita-cita para advokat muda untuk menjadi advokat pro bono. Yang menunaikan pro bono nih. Betul. Oke. Dan selagi saya menjadi pro bono icon of the year, ya, itu juga saya sudah mulai sekarang udah goes to campus, ya, udah road to campus di Jawa Tengah, ya. Itu saya sekarang mulai mau mengadakan pro bono conference. Oh wow. Ya, karena disitulah cara saya memastikan keberlanjutan pro bono ini tetap ada. Oke, itu conference program pribadi tuh Bang? Iya, program pribadi saya. Project ya? Gitu, program pribadi saya dengan target kira-kira 150 sampai 200 peserta, dan saya sudah menghubungi beberapa teman pro bono baik yang di Australia, di Korea, ya, maupun di Malaysia. Dan beberapa negara Eropa Barat maupun Eropa Timur. Ketika saya menceritakan bahwa saya punya ide tentang pro bono conference ini, banyak dari mereka yang tertarik untuk jadi pembicara atau membagikan pengalaman mereka melakukan pekerjaan pro bono di negara yang berbeda. Oh, jadi akan mengundang peserta internasional ya? Betul, saya mulai pembicaranya ya. Tapi saya berharap pesertanya itu adalah generasi-generasi advokat muda yang saya mau jangkau, saya mau outreach supaya pro bono ini tetap berlanjut. Ya, semangat api pro bono, karena semangat api pro bono itu seringkali menemui tantangan, gitu ya. Ketika hidup sudah membawa kita ke arah yang berbeda, gitu ya. Nah, itu justru saya mau gunakan kesempatan ini sebagai pro bono icon of the year
untuk membangkitkan api semangat pro bono ini dan menularkan kepada teman-teman yang lain. Jadi ngajak gitu juga Bang ya. Ya. Menarik ini. Karena kan tadi kalau dari Bang Rikrik kan bilang pengalaman kita nih kalau Bang Rik dan AHP kesadaran ya. Tapi kalau aku nggak salah sebenarnya ini memang kalau di regulasi Indonesia kan dalam undang-undang advokat ini jadi satu norma yang sifatnya wajib kalau nggak salah tuh Bang ya. Tolong koreksi deh. Walaupun memang kalau baca undang-undang advokat nggak ada penjelasan kalau nggak dikerjain gimana gitu. Cuma ada kata-kata bantuan hukum cuma-cuma kalau nggak salah. Nah itu kan kalau normatifnya nih itu mandatory karena undang-undang. Nah tapi aku jadi penasaran nih ke abang-abang nih, ke Bang Rikrik lagi nih Bang. Dengan keberadaan itu sebagai norma wajib gitu ya kalau ngomongin regulasi, tapi di satu sisi eksekusinya dikembalikan pada kesadaran personal. Nah, tadi Bang Rikrik udah singgung. Ya kalau kembali ke profesinya sih ya visum nobile ya, berarti ini kan kayaknya sih nggak butuh ada mandat dari undang-undang, kita emang udah nempel dengan profesinya. Apa sih Bang yang ditantangan untuk advokat di Indonesia khususnya nih Bang? Semestinya kalau kita paham tadi filosofi visum nobile ya, bahwa serendah-rendahnya harkat martabat lawyer ya menganggap bahwa pro bono itu kewajiban gitu. Serendah-rendahnya nih Bang ya. Jadi kalau lebih tinggi lagi ya lebih lagi nih. Ya bukan maksudnya sehina-hinanya advokat itu kalau punya pemikiran bahwa ini wajib. Gitu loh. Ya. Mestinya kalau lawyer yang baik ya tadi ini adalah bagian dari menjalankan profesi sebagai profesi yang nobile ya, yang penuh dengan kehormatan kan begitu ya. Jadi yang dirasakan oleh AHP sendiri gitu ya ini kita nggak bicara yang tidak clear ya. Tadi barangkali kalau advokat-advokat yang ada sekarang begitu ya bisa memahami AHP besar karena itu. Ini karena pro bono. AHP besar itu. Karena pro bono juga ya. Ya karena apa? Dengan pro bono kita banyak memiliki kesempatan untuk eksis ya, untuk mengenal banyak jaringan ya, mengenal seluruh stakeholders di bidang hukum gitu ya, bahkan tanpa ada pretensi gitu loh, ya. Karena balik lagi kalau filosofi dari AHP sendiri kan, AHP nggak akan macam-macam kalau dalam melakukan menangani perkara apapun gitu ya. Maka dari itu silaturahim ya, silaturahmi dalam yang dihasilkan dari berbagai macam kegiatan pro bono itu justru menguatkan fondasi dari AHP sendiri untuk menjadi besar gitu loh. Nah jadi kalau teman-teman advokat mau jadi besar gitu ya, kesimpulannya begitu. Kesimpulannya gitu ya. Contoh AHP gitu kan gitu loh. Karena balik lagi AHP bisa besar karena pro bono kan gitu. Nah jadi kalau tadi angle-nya adalah kewajiban, maka ya udah kita hanya akan menghasilkan advokat-advokat as a bunch of money seekers kan gitu, dan itu nggak ada nobelnya sama sekali gitu, seperti itu. Saya kira itu. Nah tantangannya tadi Bang, sepanjang Bang Rikrik udah puluhan tahun malang melintang, akhirnya lah itu kesadaran dari dalam diri Bang ya. Tapi akhirnya tantangan yang menghambat itu biasanya apa sih Bang? Kalau pengamatan dan pengalaman ya, kalau tantangan menghambat mungkin lebih kepada penilaian personal ya. Jadi kayak misalnya, waduh ini rugi dong waktu kita gitu kan gitu loh. Ya, wah ini gimana nggak ada uangnya, nggak ada uang. Itu sebetulnya kendalanya lebih kepada kendala hati aja, motif, kendala dalam dirinya gitu ya. Nah justru yang melihat itu adalah sebuah kendala ya tadi ya dia nggak memahami bahwa lawyer yang besar ya setidaknya sudah dicontohkan oleh AHP dalam bentuk firma gitu ya, yaitu yang dasarnya atau yang basisnya juga adalah pro bono. Jadi harusnya nggak ada kendala dari sisi apapun gitu ya, bahwa kemudian memang tadi nggak ada enforcement segala macam gitu ya itu kan
enforcement itu buat orang yang nggak ngerti gitu. Ya, ini advokat semua lawyer ya, yuris Kan, semua sarjana hukum. Iya, harusnya kan begitu gitu ya, bahwa apa namanya, harusnya balik lagi aku memahaminya harusnya dalam konteks kesadaran bukan kewajiban, dan kalaupun ada enforcement itu kepada orang yang belum memahami bahwa betapa high impact-nya sebuah apa namanya kegiatan pro bono baik bagi masyarakat maupun pada dirinya. Oke, jadi akan balik juga sih ke advokatnya Bang ya, sebagai profesional gitu ngasih impact juga ya banyak dalam banyak. Oke. Nah, sekarang kita ke Bang Dev nih. Gimana pengalaman sebagai advokat muda nih Bang? Nah, Bang Dev kan sudah berhasil mencapai satu apresiasi dari hukum online Pro Bono Icon of the Year. Tapi kan ini juga perlu kita dengar pengalaman Bang Dev itu gimana? Apa sih yang biasanya mungkin jadi tantangan, atau menurut asumsi Bang Dev lah, ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan sejawat yang masih sebaya gitu. Apa sih tantangannya biasanya Bang? Ya. Pertama, karena saya kan menjalani profesi ini nanti bulan Juni ini itu udah 18 tahun. Oke, kan? Wah, belasan tahun. Mendirikan pun dari 2008 gitu, mendirikan Surya and Partners. Kita menyingkatnya tuh menjadi super. Super. Wow, singkatannya seru. Oke. Nah, kenapa saya lakukan dan juga mewajibkan semua yang advokat muda untuk ikut dalam gerakan pro bono? Gitu ya. Pertama, karena saya selalu menyampaikan kepada mereka bahwa profesi advokat ini berdiri di antara kekuasaan dan keadilan. Ya. Kalau kita cenderung kepada kekuasaan saja, maka kita akan kehilangan jiwa kita sebagai profesi yang officium nobile tadi. Oke, balik ke situ ya. Tapi kalau kita juga tiba-tiba hanya fokus pada keadilan saja, ya, maka kita pun akan kehilangan keberlanjutan. Jadi saya menganggap pro bono itu adalah jembatan di antara keduanya, ya, di mana kita justru harus mengingat bahwa profesi advokat bagi klien-klien komersil saya, kita konsultan hukum ini kan dianggap sebagai strategic asset, gitu ya. Kita sebagai orang yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha mereka, gitu ya. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan pro bono, lebih dari itu, orang-orang akan menganggap kita sebagai solusi, sebagai satu-satunya profesi yang mereka bisa percaya ketika mereka berhadapan dengan hukum. Ya. Jadi untuk orang-orang yang tadi membutuhkan bantuan hukum secara pro bono, profesi advokatlah yang dianggap satu-satunya sebagai profesi yang pantas dipercaya oleh mereka yang sedang mengalami kebutuhan untuk mendapatkan bantuan hukum. Menarik. Dan saat ini advokat-advokat muda, generasi-generasi muda, mereka juga perlu tahu bahwa pro bono itu bukan hanya dilakukan di awal karir. Tidak, karena seringkali saya melihat seolah-olah pro bono itu perjalanan karir yang hanya dimulai ketika awal karir. Ya. Jadi ketika kita ngomong pro bono, ada beberapa advokat selalu bilang, ya itu dulu saya udah lakukan, dulu saya udah lakukan. Digugurkan. Ya, jadi seolah-olah hanya di awal karir. Ya, tapi justru di firma hukum kami lakukan bukan hanya di awal karir, bahkan beberapa advokat kami yang udah punya jam terbang lebih dari 30 tahun, ya. Lalu juga ada yang 20 tahun, ya. Itu kita tetap libatkan dalam pro bono. Ya. Dan firma hukum kami juga tadi, ya, tentu tadi tantangannya adalah karena keberlanjutan tadi, tentu tantangannya juga bicara tentang seberapa besar resource yang digunakan. Gitu. Kalau HPT kan 8% dari revenue Bang ya, tiap tahun Bang ya, itu ya. Kalau saya nggak ngerti karena saya bukan orang keuangan. Oke. Tapi saya pernah minta orang keuangan saya untuk hitung. Karena rata-rata tuh satu perkara pro bono itu membutuhkan 8 sampai 12 juta rupiah. Di spending penanganan. Ya. Nah, sedangkan di kantor kami kita itu memiliki target 200 perkara pro bono. Bisa dikaliin aja tuh ya. Dan kemarin itu di 2024 158 dan di 2025 ada 130-an pekerjaan pro bono. Gede lah pokoknya itu. Iya, jadi ya itu saya minta hitung waktu itu. Jadi selama ini nggak ada cap yang ditaruh ya? Pokoknya jalan aja minimal lah. Per case 8 sampai 12 lah. Karena saya memisah-misahkan itu ya biarkan orang keuangan yang ngelola. Menarik. Jadi tentu tantangan buat advokat muda adalah ketika mereka mau ikut dalam gerakan pro bono ini. Gitu ya.
Nah, saran saya untuk yang muda-muda, ya, nggak perlu tiba-tiba harus terbebani dengan resource. Sebaiknya gabung saja, ya, dengan orang-orang yang memang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pro bono, lalu ajukan diri sebagai volunteer, terlibat sebagai gitu sukarelawan. Iya, ya, Pak, saya mau bergabung dalam tim pro bono, ya, karena kita di pro bono kita membuka berbagai macam skema untuk orang bisa melibatkan diri dalam pro bono. Baik itu mereka menjadi volunteer, ya hanya untuk menangani beberapa pekerjaan saja, itu pun kita lakukan. Karena kita ingin lebih banyak orang lagi mengetahui tentang pro bono dan mereka akhirnya menyenangi melakukan pekerjaan pro bono. Menarik tadi pas Bang Dev bilang, itu sudah saya lakukan dulu di awal karir. Tapi ada juga yang pernah bilang ini, aku pernah dengar nih Bang, sebagai jurnalis pernah dengar ya. Nanti kalau udah sukses baru pro bono. Merasain nanti nih kalau udah kalau kantor gue udah gede nih ekspannya gitu, ekspansi udah klien udah ini baru gue pro bono. Kalau sekarang nih ya belum lah gitu. Tapi pada akhirnya memang kalau dari cerita Bang Dev ini balik orangnya aja sih Bang ya. Jadi kalau tantangan berarti dalam arti kan banyak skema tadi Bang ya. Artinya untuk pro bono ini kan banyak cara untuk terlibat gabung sama tim lain. Jadi kalau dari resource gue terbatas nih, tapi oke aku gabung ya jadi kuasa atau apa yang, karena kan banyak variasi kegiatannya juga Bang ya untuk pro bono ini kan ya. Kalau di peraturan advokat yang aku pernah baca kan diantaranya bisa juga penyuluhan, bisa juga konsultasi ringkas atau apapun lah bentuknya, atau advokasi di peradilan ya, litigasi. Jadi akhirnya sebenarnya banyak pilihan ya, banyak ngajar juga bisa tuh kalau nggak salah ya Bang ya. Nah ini menarik. Jadi kalau dari Bang Rik tadi Bang Rik udah menjelaskan, Bang Dev juga bilang ya ini mau atau nggak aja gitu akhirnya ya. Nah soal menarik tadi Bang Rik juga pengalaman AHP, dan Bang Dev berarti di kantornya kan mengalokasikan ya. Berarti kebijakan kantor kan matters nih Bang ya. Karena kan ada juga yang mungkin di kantornya sebagai advokat muda atau merintis karir atau mungkin sudah lama bergabung di kantor yang sudah cocok gitu ya, tapi kebijakan kantor tidak ikut mensupport hal itu atau nggak mengelola itu, udah itu kembali ke kalian masing-masing lah ya. Nah, kalau HP kan tadi ceritanya emang udah setup itu dari awal ya, dari para pendiri ini kan penting nih Bang ya, tapi ada juga kan beragam lah jenis orang. Kalau dari Bang Dev ceritakan tadi juga kantor mengalokasikan. Nah yang aku tangkap tadi, kalaupun kantor tidak mensupport, personal bisa gabung kemanapun ya Bang ya. Oke, nah aku pengen tahu tips nih kalau gitu terkait pengalaman yang udah dijalani Bang. Gimana sih, ada nggak mekanisme ngefilter atau prioritas mana nih yang oke ini bisa saya tangani, atau mungkin mesti di refer atau gimana? Ke Bang Rik dulu deh. Bang Rik gimana pengalaman AHP ya? Apalagi kantor kan mengalokasikan khusus tuh. Kalau pro bono sih secara case kita nggak terlalu kayak misalnya kalau misalnya case ini kita nggak mau nanganin, enggak seperti itu. Ya, itu lebih kepada kita melihat impact-nya bagaimana sih. Misalnya ini ada impact untuk memperbaiki sistem gitu ya. Ya, terus kemudian misalnya kita diminta pemerintah misalnya juga membuat sebuah regulasi, rancangan regulasi, itu kan banyak sekali yang saya kira memiliki impact yang besar gitu ya. Jadi memang yang selalu kita pandang sebagai kalau toh misalnya ada preferensi, maka preferensinya adalah yang memiliki impact yang besar. Diukur impactnya ya. Persis, jadi artinya misalnya kepada sistem segala macam gitu ya, ada perbaikan sistem. Katakanlah misalnya ada pihak yang terzalimi dan misalnya belum ada aturan yang ini kan, sehingga dengan demikian misalnya menyadarkan stakeholders untuk melakukan perubahan sistem segala macam, itu lebih preferable buat AHP gitu ya. Karena yang kita pikirkan adalah holistik, dalam arti ini untuk pembangunan hukum, kemajuan hukum di Indonesia. Nah, sementara kita ini kan sebetulnya di AHP sendiri ibaratnya rumah sakit itu ada spesialisasinya gitu ya. Katakanlah misalnya ada case pro bono misalnya di perburuhan misalnya gitu. Nggak boleh, tetap aja nggak boleh saya nanganin gitu loh. Karena spesialisasi aku kan misalnya hukum persaingan usaha. Gitu ya. Nah, karena hukum persaingan usaha, maka ketika misalnya ada kegiatan pro bono di bidang employment, ya aku harus menyerahkan ke partner di bidang employment, practice group yang nanganin gitu ya. Sehingga apa? Sehingga memang kan balik lagi kalau kita lihat aturannya bahwa semestinya
perhatian kita atau kualitas layanan yang kita berikan, baik kepada yang pro bono maupun tidak, gitu ya, itu kan harus sama kan, gitu kan, esensi kan aturan kan begitu kan, gitu loh. Nah maka dari itu berangkat dari profesionalisme yang kita bangun juga, kita nggak, meskipun itu pro bono, kita nggak akan sembarangan nanganin gitu loh. Makanya kita akan kasih ke para spesialis. Misalnya kalau kaitannya misalnya dengan katakan family law, yang nggak mungkin lah kita misalnya di practice group aku bidang persaingan usaha, kemudian keluarga ya, nggak bisa gitu. Jadi artinya kita tetap memperlakukan yang namanya pro bono itu sebagai pekerjaan yang sama ininya, bobot kebutuhan, bobot perhatiannya, profesionalismenya itu sama. Ya tinggal tadi kalau mau diseleksi mana yang paling impactnya paling besar kan, seperti itu. Jadi, karena apa? Karena ketika kita ngajuin misalnya, ya katakanlah aku misalnya ada kerjaan employment, terus kemudian aku meyakinkan partner di bidang employment, dia bilang, bro ini kerjaan nih bagus banget nih. Kalau lu bisa bantu, ya mudah-mudahan ke depan nggak akan terjadi lagi yang seperti ini. Karena apa? Karena ujungnya harus regulasi harus dirubah misalnya. Nah artinya aku sendiri untuk meyakinkan kolega aku misalnya gitu harus memiliki vision seperti itu gitu loh ya. Sampai kemudian partner aku setuju, ya dari situ aku berdua harus kasih tahu sama partner secara keseluruhan atau managing partner untuk bisa mendapatkan support kan. Aku bilang ini begini, maka kemudian begini. Nah hal seperti itu jadi seolah-olah jadi SOP buat AHP sendiri untuk bisa menseleksi ya, kalau toh itu ada seleksi terhadap kegiatan pro bono, karena balik lagi kita berharap impactnya itu bagus. Ada nggak Bang yang paling berkesan sepanjang pro bono gitu Bang, yang keinget? Ya gitu? Kalau saya kan sebenarnya saya merger ke AHP itu kan 2013 ya. AHP pertama kali merger ya kawan-kawan. Ya, jadi waktu itu sebelum aku ini kan aku ada firm sendiri. Nah, so far yang aku banyak ikuti atau yang kita lakukan karena memang di bidang aku itu banyak kan memang membantu government gitu ya, dalam regulasi dan aku sempat cuti 4 tahun gitu ya untuk bantu DKI. 4 tahun. Wow, waktu itu yang nanganin pengembangan Pemda ya dengan segala kasus itu kan berbagai macam gitu ya, yang luar biasa. Aku ngerasa pengalaman yang aku petik itu luar biasa untuk diri aku sendiri, bahwa aku bisa lebih memahami government officer ya seperti apa. Terus kemudian balik lagi aku rancang regulasi, termasuk waktu itu aku alhamdulillah berhasil meyakinkan gubernur untuk membuat aturan supaya memberikan semacam pengurangan terhadap PBB buat lahan-lahan yang bisa yang idle ya, yang terbengkalai ya, terus kemudian bisa dipakai untuk semacam sarana umum gitu ya, untuk waktu tertentu gitu ya. Dengan begitu dia akan dapat pengurangan PBB. Itu kan hal-hal seperti itu harapannya kan berdampak gitu. Berdampak besar ya. Ya, berdampak besar. Nah, maka dari itu ya meskipun balik lagi payahnya lama juga. ya balik lagi ini kan Nobel ya. Pengalaman yang ada. Begitu pula kan Pak Chandra Pak Chandra di KPK kan. Gitu. Jadi ada masanya gitu ya, dalam arti bahwa kita di AHP sendiri ya mesti gitu loh ya, secara tidak langsung ada semacam dorongan dari pendiri kita ya untuk bisa eksis dan segala macam. Itu kan bagian dari marketing juga. Ini kaitan terkait marketing nyambung juga ya Bang ya, walaupun ini bonusnya lah gitu ya. Iya itu kan gitu loh. Jadi maksud aku harusnya balik lagi kesadaran orang untuk melakukan pro bono itu mestinya akan lebih besar kalau mereka berpikir bahwa inilah bagian dari bagian dari marketing. Jadi sendiri. Jadi ibaratnya dunia akhirat dapat gitu Bang. Iya, seperti jadi itu. Ya. Moral itulah Nobel Industry gitu loh. Tertunaikan. Menarik. Jadi, dan kan beda bro ya. Maksudnya kalau misalnya nih kita jadi lawyernya katakanlah yang tertindas gitu ya, dengan lawyer yang menindas gitu, tapi kemudian
bergelimangan kan beda gitu loh. Iya. Orang lihatnya tuh betul. Ya itu kan bagian dari branding segala macam gitu ya. Penegasan. Ya. Menarik. Jadi waktu bantu pemerintah, jadi sebenarnya kliennya masyarakat cuma via pemerintah gitu, muter Bang ya. Jadi bisa juga nih perspektif yang menarik ya. Jadi waktu Bang Rik waktu itu bantu Pemda DKI waktu itu ya. Tapi sebenarnya kan itu untuk dalam rangka membantu bagaimana Pemda bisa memberikan pelayanan yang berdampak besar untuk semua lapis masyarakat Bang ya. Khususnya dari segmen bawah yang selama ini karena kebijakan publiknya macet, jadi nggak tersentuh. Gitu. Ya, aku diizinkan cuti juga karena balik lagi kan argumentasi ini high impact Bang. Aku bilang ke kawan-kawan ini, ya aku suffer 4 tahun ya nggak apa-apa gitu loh, nggak ada masalah, itu bagian dari fase hidup aku kan gitu loh. Tapi ya udah dampaknya ada gitu. Iya, jadi menarik nih. Ya itu yang saya kira yang cukup berkesan. Perspektif baru sih yang aku dapat juga ya, karena rupanya gimana nanti deliverynya, tapi yang penting impact dan dampak tadi, skala impact itu ke masyarakat yang pencari keadilan yang membutuhkan ya. Walaupun tadi orang lihatnya, kok mitranya kayaknya pemerintah gitu, tapi ternyata di balik itu ini pro bononya emang berimpact pada masyarakat banyak. Menarik. Sekarang kita ke Bang Dev nih, dari pengalaman Bang Dev ya. Thank you Bang Ririk. Nah, kalau dari pengalaman Bang Dev nih tadi, gimana ngefilter dan termasuk tadi ada apa case pro bono apa yang paling berkesan sampai saat ini nih Bang? Kalau saya bilang, saya nggak bisa sebutkan, tapi saya mau sampaikan bahwa yang paling men-trigger atau hati nurani akhirnya itu tersentuh itu adalah untuk perkara-perkara yang dimana mereka akhirnya menyampaikan bahwa mereka berterima kasih kepada Suryan Partners kalau tanpa ada pekerjaan pro bono ya penderitaan mereka akan berlanjut atau kerugian mereka akan jadi lebih besar gitu ya. Jadi puasan soal itu ya, bisa mengelola waktu, gimana kita bisa sebenarnya dapat benefit banyak ya, tidak hanya layanan sosial, kita terlibat dalam social contribution, kontribusi sosial, tapi juga berdampak untuk scaling up karir juga, integritas, profesional, branding, marketing ya Bang ya, dan banyak skema sih teman-teman ya, dari cerita AHP, Suryan Partners ya, Bang Dev secara personal, Bang Rik secara personal, sampai cuti 4 tahun itu Bang ya, itu hal yang tentu kayaknya sih mungkin apa bisa, tapi ternyata bisa sih kalau mau ya, dan ini ya mudah-mudahan dengan cerita dari Bang Dev, Bang Rik ya, pengalaman AHP, Suryan Partners ini bisa menginspirasi dan kita menyambut generasi baru, para advokat muda, penerus pelanjut ya, ketika para senior, Bang Rik nih sudah membagikan kebijaksanaan dan teladan gitu ya, Bang Dev sudah memulai juga gitu. Kita berharap nih bersama Hukum Online juga berharap agar advokat Indonesia semakin terlibat, semakin bisa merasakan esensi dari officium nobile tadi, kalau kata Bang Rik udah meng-highlight ya. Dan terima kasih kepada para narasumber nih, pada Bang Dev, Bang Rik sudah berkenan meluangkan waktu berbagi pengalaman ceritanya sebagai para jawara pro bono. Mudah-mudahan bisa mempertahankan gelarnya ya. Tapi kami senangnya sih bisa ada terjadi pertarungan sengit ya, karena ingin menjadi jawara pro bono ya, tentu sebagai teladan, dan inilah yang kita harapkan di dunia peradvokatan Indonesia. So buat para penonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share juga jangan lupa. Sampai ketemu lagi di episode Ngegaspol berikutnya. Bye bye.